Ridho bisa ridho bima yatawalladu minhu dalam hal ini juga bisa diimplikasikan bahwasanya kalau siap punya anak maka siap mendidik, siap kerja sama gitu. Bikinnya kan bekerja sama, yang mendidiknya bekerja sama. Aku tuh kan salah satu ini ya, penggemar berat nonton film lah katakanlah. Terutama ya, aku mengikuti perkembangan film di Indonesia itu. Yang kadang-kadang aku tuh banyak juga belajar dari cita-cita mereka gitu. Salah satunya kayak Aku teringat film fantastis lagi. tadi pagi contoh ya kayak aku suka nonton Preman Pensiun juga itu. Sebab Itu kan sinetron. Iya, mesti belajar dari cerita lah katakanlah kayak gitu. Dan potong-potongan aku nggak nonton ngikutin itu nggak, di YouTube-nya aja potongan-potongan. Salah satunya tentang belajar gimana sih kan hutang itu kan apa namanya bisa menyebabkan hubungan nggak baik dan lain-lain. Hutang. Iya. Ternyata mereka ada solusinya tuh saat di Preman Pensiun itu. Ya oke lah, silakan cari sendiri. Apa dia? Solusinya? Yang disebutkan tuh gini, jadi gini daripada nanti kita berantem dalam tanda kutip ini, kamu punya motor kan? Iya, motor lo aku beli aja. Oh iya. Motor lo aku beli aja, tapi motor lo tetap lo pakai, STN lo pakai. Nanti kalau lo udah punya uang beli lagi motor lo itu. Oke, iya. Kayak gitu itu aku pikir ini solusi. Padahal itu dalam tanda kutip digambarkan seorang preman loh itu sebenarnya. Gitu. Oke lah gitu cerita situ. Salah satunya itu. Ada hal yang lagi rame banget Ustadz tentang ayah lah kata POV-nya itu apa ya? Panggil aku ayah lah, nama judul itunya. Cuma aku lebih mau bertanya sebenarnya ke Ustadz tentang sebenarnya seberapa besar sih peran seorang ayah terhadap tapi anak. dipanggil aku ayah itu ayah kandung bukan. Itu ceritanya bukan. Cuma ini lagi rame tentang itu. Tapi aku mau ngobrolin soal peran ayah di dalam pendidikan anak atau apapun namanya. Tentu beda biologis dan tidak biologis. Oke, nah maksudnya gini nih. Kan selama ini kan yang sering disebutkan kan ibumu, baru ayah. Seakan-akan ayah itu nggak ada perannya atau peran keempat lah katakanlah. Nah coba gimana sih Ustadz sebenarnya? Sebenarnya itu harusnya pertama kita berterima kasih sama sahabat ya. Karena sahabat untung pas udah ibu sebut 3 kali masih nanya lagi yang kalau nggak nyaut coba kalau 3 kali udah berhenti nanya. Ayah nggak ada peran yang berarti. Sedih bener. Iya, untung sahabat nanya lagi. Atau mungkin karena sahabat laki-laki ya, maksudnya saya belum disebut gitu ya. Tapi gini ya, kalau misalkan dalam Quran kan sebutnya wali-walide itu pasti 2. Ya, pasti 2 disebutkan. Otomatis dua ini adalah 2 kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan kenapa sampai disebutkan qala tumaman, qala tuma umuka, qala tumaman, qala tuma umuka, qala tumaman, tuma umuka. Untung sahabat nanya lagi tadi bener, qala tumaman, maksudnya nanya lagi qala tuma abu. Ya, karena memang perempuan itu memiliki tanggung jawab secara fisik dan harus dia lakukan dan tidak dimiliki laki-laki. Contoh, ini salah satu template materinya salah satu dosen saya, namanya Bu Dr. Nurafiah. Itu bukan template sih, maksudnya beliau sangat concern di hal ini sampai saya hafal materinya gitu. Laki-laki itu berbeda sekali dengan perempuan karena fisik ya. Tanggung jawab mendasarnya. Secara givennya itu memang sudah berbeda tanggung jawabnya. Misalkan laki-laki dalam hubungan suami istri ya, yang dia lakukan itu hanya mengeluarkan sperma, hitungannya menit dan terasa nikmat. Kata beliau. Sedangkan perempuan tidak hanya pada hubungan badan ya, dia sudah punya tanggung jawab menstruasi. Hitungannya minggu. Setelah menstruasi dia mengalami yang namanya hamil. Setelah bertemu dengan laki-laki gitu ya. Dia hamil. Hamil hitungannya 9 bulan. Kalau ibu saya, hamil saya 6 bulan sekian, hampir 7 bulan. Tetap bulanan, tetap dalam satu masa yang panjang. Setelah hamil, darah keluar terus, yang disebut dengan nifas. Bisa sampai 40 hari. Setelah nifas ada menyusui itu 2 tahun. Jadi ada mingguan, ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Maka itu diapresiasi oleh Rasul. Perjuangan ibumu itu wahnan ala wahnin. Wa wada'at hukurha. Di ayat yang lain gitu. Benar-benar sudah lemah, bertambah lemah, letih bertambah letih. Udah gitu juga berat.
gitu. Ditambah lagi perempuan kan perasa ya. Perasa. Oke. Iya, perasa, dan ketika disebutkan 3 kali dibanding 1 seneng dong dia dipuji gitu. Oh, jadi itu aja. Ya nggak juga gitu maksudnya. Kalau itu ada-adaan gua aja, tapi kalau secara fakta aslinya memang begitu kan. Perjuangannya berat sekali gitu. Dan waktu itu saya ikut seminar menyusui. Oke, laktasi. Oke. Jadi edukasi laktasi. Udah isinya perempuan semua ya. Laki-laki cuma sebaris. Itu emang acaranya khusus di cariustad.id itu. Oke. Jadi kita emang setiap bulan selalu ada semacam seminar upgrading pengetahuan ustadz gitu lah. Entah kenapa belakangan tuh lagi concern banget bahas perempuan. Nah itu laktasi, saya waktu ikut nggak ngapain, lucu juga kan. Mana semboyannya menyusui, yes gitu. Terus ikut-ikutan juga? Iya, nggak apa-apa lah, acara kan. Nah, terus abis itu gini, Nggak seru juga. udah gitu ustadznya kan cuma sebaris, dan cuma saya yang belum nikah gitu. Ada dua atau 3 orang yang belum nikah. Jadi kita sangat minoritas lah di situ. Dan ketika saya dengar ya mulai dari, jadi dokternya itu menjelaskan bahwa perintah Quran tuh ada menyusui. Dan di situ sebagaimana yang di dunia kedokteran juga aminkan bahwa apa yang disampaikan Quran itu tepat. Kayak tadi misalkan bagian dari keletihan perempuan tadi kan salah satunya ada menyusui 2 tahun. Itu wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini ayyutimar radha'ah. Jadi mesti 2 tahun tepat menyempurnakan penyusuan itu. Radha'ah itu yang nyusu dalam artian benar-benar nyusu dari ASI ya. Tidak diwakili dengan dot, tidak diwakili dengan susu formula dan lain sebagainya. Nah, itu perjuangan ibu. Maka layaknya diapresiasi dengan penghormatan yang luar biasa, layak sekali. Tetapi siklusnya tuh adil. Karena laki-laki yang bertanggung jawab dunia akhirat gitu ya. Di dunianya menafkahi, di akhiratnya dia dipertanggungjawabkan. Digebukin ke keagamaan, terus lalu ke keimanan keluarganya. Tetapi ibu juga diberikan posisi yang mulia di mata anak. Itu kan siklus yang menarik gitu. Ya, adil. Istri ke suami, ya, istri ke suami, anak ke ibu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang kenapa sih istri harus ini banget sama suami, ya karena kamu sangat dihargai sama anakmu. Sepanjang misalkan laki-laki dia sepanjang hayatnya harus sama ibunya, maksudnya harus sangat menghargai ibunya, mendahulukan, memprioritaskan ibunya. Perempuan selama belum diambil jadi suami orang, ya dia juga ke ibunya gitu. Maksudnya ya ke ayahnya tetap ya manut juga, tetap ini juga, cuman ibu selalu diberikan posisi lebih gitu. Nah, salah satu tadi efeknya itu luar biasa ketika diberikan ASI 2 tahun menurut dokter yang menyampaikan materi saat itu. Bonding ke anak lebih bagus, pertumbuhan secara spiritualitas lebih bagus, kesehatan fisik itu sudah jelas, pasti. Bahkan yang saya nggak pernah kepikiran selama ini mengkaji Quran ya, Al-Quran menjadi kitab suci yang mempelopori inisiasi menyusui dini. Coba. Al-Quran yang menjadi inisiasi menyusui dini. Jadi Al-Quran mengajarkan untuk adanya IMD, inisiasi menyusui dini. Oh, oke. Dia mengambil ayatnya itu wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa untuk segera menyusui Musa. Konteksnya adalah karena Musa masih bayi mau dihanjutkan lewat sungai. Kalau dia langsung masukin peti dia akan kelaparan, kekurangan zat glukogen. Apa gitu. Pokoknya kekurangan gula lah. Nah itu langsung disusui, jadi langsung disusui supaya dia bisa bertahan karena ada makanan di dalam tubuhnya itu. Nah, iya kenapa saya nggak pernah kepikiran itu kan? Jadi itu salah satu perjuangan ibu juga. Dan selanjutnya belum lagi kalau misalkan kita bicara melahirkan, berbicara tentang hamil dan lain sebagainya. Bahkan kalau di sisi menstruasi, ya setelah tadi kita bicara menyusui, terus hamil, nifas, ada menstruasi itu sekarang. Sampai ada orang bikin sosial eksperimen, itu bikin alat yang bisa menggetarkan perut setara dengan rasa sakit perempuan menstruasi.
biar laki-laki ngerasain. Oke. Pernah lihat sih gitu. Nah itu di level sekian. Cowok aja menjerit semua gitu. Yang katanya kuat itu, laki-laki yang katanya kuat itu menjerit. Makanya sebetulnya ketika ada diskriminasi dibilang wanita lemah tuh nggak begitu gitu. Iya dalam artian mungkin kalau secara fisik yang suruh berantem tarung gitu mungkin iya. Iya jadi salah satu pengutamaannya adalah karena memang perjuangan perempuan secara fisik perlu diapresiasi, makanya disebutkan 3 kali baru ayahmu gitu. Karena kalau ayah kan memang sisi beratnya adalah di akhirat pasti itu. Sisi dari laki-laki ya di akhirat berat. Itu tanggung jawab ya. Oke. Ya, dan di dunia nafkah itu. Oke. Selain nafkah, maksudnya gini nih. Kan nggak cuma bapak tuh nggak cuma berangkat pagi pulang malam terus ngasih uang kan gitu. Maksudnya sampai sekarang ada istilahnya fatherless. Nah, iya betul. Harusnya kan berarti ada peran lebih selain cuma sekedar cari nafkah. Nah gitu apa aja kira-kira Ustaz itu? Jadi kalau efek dari fatherless itu macam-macam ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat ada teman-teman yang melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang baik dan sebagainya, itu bagi beberapa psikolog ada unsur fatherless. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya, bonding anak itu memang harus didampingi full, didampingi secara maksimal lah sama orang tuanya. Kalau bisa ya idealnya tidak dititipkan dan lain sebagainya, karena tetap sentuhan orang tua biologis dengan orang lain akan berbeda. Berbeda. Nah, peran ayah yang kalau saya mau bicara dari sisi tanggung jawab coba ya. Bukan berarti ketika sudah kerja maka tidak mengurus anak, intinya itu. Siap. Atau melemparkan tanggung jawab mengurus anak hanya kepada perempuan, istrinya. Gak gitu. Aslinya gak gitu. Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu, dalam hal ini juga bisa diimplikasikan bahwasanya kalau siap punya anak maka siap mendidik. Poinnya, poin ya. Iya, siap punya anak maka siap mendidik, siap berdedikasi, siap kerja sama gitu. Bikinnya kan bekerja sama, yang mendidiknya bekerja sama gitu. Ya begitu dong. Masa bikinnya kerja sama terus didiknya dilempar ke yang perempuan doang gitu kan. Ntar kalau ada kenakalan nyalain perempuannya gitu. Enggak juga. Bahkan sekarang kan juga sampai ada loh video-video beberapa yang sudah mulai bertebaran di media sosial, misalkan ayah nemenin anak perempuannya masak-masakan. Ayah nemenin anak perempuannya jadi bahan make-upan anaknya. Ada. Nah itu kalau dari saya pernah nonton Dr. Aisyah Dahlan ya itu akan membuat tangki cintanya si anak perempuan ini terpenuhi. Nah bicara tentang hal itu akhirnya nanti ketika dia tumbuh sebagai pribadi yang dewasa, dia nggak membutuhkan tangki cinta dari laki-laki lain, kira-kira begitu. Dan dia akan lebih selektif, dia akan lebih menjaga diri dan lain sebagainya gitu, karena dia mendapatkan itu semua dari ayahnya, bapaknya gitu, dari ayahnya. Gitu. Sejauh itu ternyata. Nah, iya, dan kemarin juga belum lama ini saya baca ternyata misalkan belum ketika di usia sudah balik gitu ya, sudah besar, sudah dewasa, lalu perempuan ini mudah bonding, misalkan ya rangkulan, pegangan tangan dan sebagainya, itu sangat berpengaruh pada perasaannya si perempuan itu. Jadi apa ya istilahnya saya membahasakannya, dia akan sibuk dengan percintaan dan lain sebagainya begitu. Kalau misalkan dia sudah bonding cintanya dari anak ayahnya penuh, itu lebih tidak mudah terjerumus pada hal demikian. Artinya lebih terjaga. Iya, lebih terjaga. Jadi tidak mudah terperosok pada hal yang begitu deh. Karena gitu. Harus kasih sayang. Iya gitu. Saya sulit ya membahasakannya karena bukan concern kajian, tapi itu yang bisa aku ambil. Makanya ketika kadang ngelihat story atau updatean teman-teman yang saya rasa usianya belum terlalu besar juga tapi sudah sibuk dengan percintaan, biasanya saya komen, udahlah belajar gitu, jangan gitu kan. Makanya benar ya ketika disampaikan bahwa perempuan kalau tidak disibukkan dengan ilmu atau ibadah, maka dia akan disibukkan dengan hati. Kalau bisa, Kalau tidak disibukkan dengan ilmu atau ibadah, dia akan disibukkan dengan hati. Atau akan dibuat gila dengan percintaannya itu gitu. Oh, berarti benar juga, karena anakku tuh sudah SMA kelas 2 lah. Kakak mau ini pacaran? Enggak, ngapain kayak gitu. Aku mau sekolah aja. Iya, bisa jadi peran ayahnya
boleh lah gitu. Ya gitu. Karena gini ya, jangan dikira dengan kerja pagi ke malam tanggung jawab selesai. Enggak. Pulang keluar sebagai pekerja, balik ke rumah sebagai ayah kan gitu katanya. Harus. Ya asik asal belum nikah ya. Ya gitu. Minta doa netizen. Iya, segera. Ya, semoga sedang diproses berjalan baik. Oke. Itu Lanjut. pulang keluar sebagai Pekerja. pencari nafkah, ya pulang sebagai ayah. Oke. Iya, bahkan kalau misalkan dibilang weekend, hari libur, waktunya istirahat ngegame terus. Misalkan ayahnya kan, anggaplah POV-nya ayahnya Gen Z gitu ya. Ngegame terus sama waktu anaknya nggak dikasih, ya berarti memang secara keilmuan mendasarnya belum siap untuk berkeluarga harusnya gitu ya. Oke, Ustaz. Kan tadi ada namanya fatherless. Oke, berarti kan ada nggak sih batasan ini koridornya sebagai ayah, terutama kita anak cewek ya. Sebagai ayah, sebagai teman, terus kemudian sebagai apa? Kadang-kadang aku kadang-kadang lihat di itu tuh ada yang kebablasan juga memperlakukan anaknya itu seakan-akan kayaknya nggak layak deh ini Gimana tuh? Anak dan ayah lah kata-kata. Gimana ayah? Ya artinya sekarang ada yang ciuman dalam tanda kutip, ada yang pelukan yang ya kayak gitu yang memang harusnya anak sudah dewasa gitu, maksud aku tuh harusnya kan tidak diperlakukan seperti kayak dia masih kecil dulu lah dalam tanda kutip gitu. Gimana sih menurut Ustaz? Memang harus dibatasin waktunya atau apanya kayak sudah balik kamar dipisah apa segala macamnya. Sih gimana ya? Saya nggak tahu batas berlebihan atau nggak berlebihannya, karena tiap keluarga mungkin punya standar masing-masing yang berbeda gitu. Dan kalau apalagi misalkan keluarga yang berlaku seperti itu mungkin bukan muslim dan lain sebagainya, itu mungkin juga satu hal yang perlu diperhatikan lagi kan. Betul. Tetap kalau misalkan dalam ajaran Islam ya harus sesuai batas-batasan yang tertentu lah. Misalkan contoh gimana sih? Ya ciumnya nggak, ya cium tanda sayang. Cuma ya bukan yang gimana-gimana gitu ya. Nah, kalau batasan-batasan secara rincinya, secara detailingnya, mungkin saya belum mengetahui ya. Belum mengetahui secara mendetail seperti apa. Tapi yang jelas sekedar memberikan waktu bermain bersama, lalu mendengarkan cerita, tidak memotong apa yang dia bicarakan, dalam artian gini. Jadi pendengar yang baik. Aku cita-citanya jadi polisi. Di sekolahnya jadi polisi gitu. Ya iyain aja dulu gitu, nanti seiring waktunya berkembang juga nanti dia akan berubah lagi, ntar jadi dokter, ntar jadi apa lagi, ya pokoknya anak kecil kan begitu kan, ya didengarkan dulu. Terus ketika dia berusaha mengambil keputusan, kita kan kebanyakan orang tua tuh nggak sabar ya buat ngasih nasihat, tuh nggak sabar. Bawaannya pengen nasihatin, pengen ngarahin, alasannya klasik gitu ya. Orang tuh pengen yang terbaik. Iya bener sih, bener orang tuh pengen yang terbaik. Cuma bukan berarti dengan menggunting keputusan yang sudah berusaha diambil sama anak. Ya katakan, ya udah liatin dulu aja, nanti kalau udah kerasa kecetok gak enaknya, nah itu kan gak enak kan. Nah udah mending begitu. Ketimbang belum mulai, belum tahu, sudah dipotong duluan. Apalagi yang sebenarnya kita juga mempertimbangkan kalau hal yang dia pengen ambil itu sebetulnya something not bad gitu, sesuatu yang bagus. Bukan maksiat gitu. Bagus aja. Iya aman-aman aja, cuman sama halnya kadang anak dituntut mengambil cita-cita yang sesuai passion bapaknya, itu kan kocak. Iya sih. Kamu jadi PNS ya, terus anaknya jiwanya jiwa seni gitu. Iya, nggak masuk. Nggak bisa. Nggak masuk gitu. Ya untungnya di dalam internal keluarga saya tuh, di keluargaku, ya passionnya sama kali ya mungkin ya. Ya aku juga passionnya emang belajar agama dan orang tua juga mengarahkannya ke situ. Ya sudah, klop aja. Jadi nggak terlalu. Makanya kadang ketika dibenturkan pertanyaan seperti itu, aku agak kesulitan ketika ditanya, Ustaz, cita-cita saya pengen belajar ini, orang tua saya pengen ini, dulunya itu baik, tapi orang tuanya kekeh. Kalau saya bilang orang tuanya belajar lagi nggak sopan, kalau saya bilang anaknya harus nurut juga, keputusan anaknya bagus. Jadi sebetulnya memang butuh saling pengertian. Jadi ketika duduk dengarkan anak itu bukan sebagai anak kecil lagi gitu. Oke. Artinya tadi spillnya itu duduk bareng ngobrol itu lebih ya. Duduk bareng ngobrol.
dan didengarkan sebagai manusia yang utuh gitu, bukan sebagai anak kecil kemarin, bukan sebagai orang yang kayak nggak punya pengalaman. Artinya harus berarti saling memahami posisi masing-masing. Iya gitu. Misalkan anaknya pengen jadi psikolog, bapaknya pengennya PNS, itu sama-sama baik loh. Terus dilarang ngambil kuliah psikologi dengan alasan nggak akses ke sana dan nggak ngeling ke sana misalnya, itu kan juga memangkas kebaikan juga ya. Jadi ya emang ada dua arus timbal balik yang saling berusaha mendengarkan, memahami, menurunkan ego juga lah ya. Gitu. Good. Terima kasih Ustaz. Kayaknya sudah banyak banget tentang POV-nya jadi seorang bapak yang cuma di-spill sekali dari Iya, jadi memang kalau secara fatherless mother, tapi gini, tetap saya mau coba angkat beberapa kasus, kan saya suka nonton Picky Picks, Mas Agung. Apa itu? Picky Picks itu konten-konten cringe, lucu-lucuan tapi di reaction gitu. Ada salah satu reaksi yang menurutku cukup nyentil ya, nyentil dalam artian nendang. Ada bapak yang ngebuang anak. Ada. Terus ketika anaknya ini sudah punya rumah, bisa menghidupi dirinya gitu. Bapak ini datang, ngaku jadi bapak. Pak nih, aku nih bapakmu gitu. Aku udah nggak ada rumah, boleh nggak aku tinggal di rumahmu? Aku nih bapak lu, aku nih bapakmu loh gitu. Komentar netizen itu benar-benar membabi buta ya. Buangnya bapak kayak gitu. Orang tua nggak guna kan gitu ya. Itu kan bapak. Dalam kisah sahabat itu ada ibu. Ya Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah saya ceritakan terkait orang yang paling gampang terkabul doanya tuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu penyebab turunnya ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua mengajak kamu pada jalan musyrik secara serius, totalitas, itu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya tuh mengancam, saya tidak akan mau masuk rumah sampai kamu kembali ke dinul awal, kepada agamamu yang pertama. Saat itu tidak langsung menjawab, diam. Ibunya mengancam lagi, diam lagi. Ibunya mengancam lagi, diam lagi. Mengancam lagi, diam lagi. Sampai beberapa kali, akhirnya Saat menjawab, andai kan aku diberikan 100 nyawa, dan aku dihidupkan kembali, aku tidak akan pernah kembali ke agama yang awal. Nah akhirnya Saat sebagai anak yang berbakti menjawab begitu merasa bersalah. Terus? Karena dia merasa, aduh, jawaban tadi nyakitin gak sih gitu. Datanglah ke Rasul, turunlah ayat ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sekalipun orang tua menyuruh pada kemusyrikan, itu tetap harus wasahibuhuma fid dunya ma'rufan. Mesti tetap berlaku baik. Ibnu Katsir itu menafsirkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufan itu apa? Kalau butuh makan dikasih makan, gak ada tempat tinggal dikasih tempat tinggal, sakit dijenguk, miskin dikasih harta. Artinya kalau balik ke POV yang tadi kecil dibuang, gede balik, tetap harus diterima. Tetap harus diterima. Sebetulnya. Iya. Tapi kan netizen mengomentari bukan dengan ilmu. Ya, Pak, banyak yang kayak gitu. Dengan emosi. Betul. Dan anak. Terus ketika si anak mengambil jeda untuk tidak langsung membantu, dia berdamai dulu di sini, boleh nggak? Boleh saja. Itu manusiawi kok. Tetapi tetap pada akhirnya kita mesti merasa bahwasanya kita tuh ada di dunia ya karena ada orang tua gitu. Iya pastilah. Makanya walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Apalagi di ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ketika menyebut penciptaan manusia, Allah tuh selalu pakai domir kami, nahnu. Tidak sendiri. Karena ada kerjasama orang tua. Sehingga apa kalau misalkan nggak ada orang tua, kita nggak ada nikmatul ijad. Kita nggak akan berwujud di dunia kalau tidak ada orang tua. Sedapat-dapatnya kamu bisa punya rumah, bisa menghidupi sendiri meskipun dunia dibuang, bisa nggak dapetin rumah kalau nggak lahir? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Itu yang harus dibangun gitu. Dan mungkin ini akan ramai lagi di kolom komen. Mas Ustadz lo nggak ngerasain gitu. Mas Ustadz nggak tahu betapa sakitnya. Ya Allah,
Ya naudzubillah min dzalik. Tetapi saya sangat berempati dengan teman-teman. Saya sangat berempati, saya sangat mendoakan kebaikan teman-teman. Semoga usahanya sampai hari ini diberkahi oleh Allah gitu. Tetapi ya itu yang diajarkan seperti itu. Kita punya nikmat-nikmat dasar yang nggak bisa lepas dari diri kita. Dan itu salah satunya menyangkut orang tua gitu. Keberadaan kita nggak akan muncul, eksistensi kita nggak akan ada kalau nggak ada kelahiran. Kelahiran karena ada orang tua. Itu yang paling sederhana. Maka ketika kita bisa menerima keadaan itu, keberadaan orang tua setelah ketidakbertanggungjawabannya tadi katakanlah sekarang gitu, maka kita dapat berapa ganjaran tuh? Satu, berdamai dengan kesalahan orang yang kita sangat hargai. Yang kedua, kita berbuat baik pada sesuatu yang pernah tidak baik kepada kita. Yang ketiga, kita berusaha terus husnuzon sama Allah. Yang keempat, belajar syukur dan sabar itu setiap detik loh itu. Berusaha sabarnya itu kalau yang kayak gitu. Apalagi sampai ada ikatan sampai ada bahasa sekarang traumatis ya. Gitu. Dan itu mengingatkan iya tadi ya, karena sekilas tadi bahas motherless fatherless gitu. Ya bukan hanya karena peran ayah atau ibu yang ada di rumah tapi sibuk kerja kan, tetapi bahkan sampai ada yang dibuang. Dan Islam itu sangat detail membahas ke aspek ini gitu. Maka ulama juga menyampaikan ya nikmatul ijad harus diingat. Yang kedua, di surat yang sama dengan ayat wa in jahadaka tadi, yaitu surat Luqman, di ayat yang lain disebutkan anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bahkan Allah menyampaikan kalau kamu sudah bersyukur kepadaku, yang bersyukur kedua itu bersyukur kepada orang tua. Ya karena nikmat eksistensial tadi. Kalau nggak ada orang tua kita nggak ada. Iya kira-kira. Oke, terima kasih Ustadz. Semoga teman-teman yang denger yang sekarang lagi katanya fatherless itu biar memahami konsep inilah kata-kata. Ya, andaikan misalkan ada yang mau didiskusikan silakan di kolom komentar. Tapi saya sama sekali memang ya harus aku bukan tipe yang keduanya. Baik fatherless atau motherless, tapi aku sangat respectful sama teman-teman yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, yang sudah bangkit dari keterpurukan yang luar biasa. Itu sulit sekali. Dan kalau mau menceritakan di kolom komentar silakan, lalu mau bertanya juga silakan, kita diskusikan bareng, siapa tahu bisa kita stitch jadi ide video yang selanjutnya. Oke, sebelum ditutup Ustaz, boleh nggak sih katakanlah kalau kita ada yang komen, ayo Ustaz kita ngobrol bareng, bisa katakanlah Ustaz terbuka nggak untuk itu? Ya boleh lah, satu frame juga boleh. Oke, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.